Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhimni Rusdi dengan nomor BP 2012017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ketentuan khutbah Jumat. Yang pertama yaitu kita masuk apa itu pengertian khutbah Jumat. Jadi, khutbah Jumat itu menurut bahasa yaitu khutbah, berarti perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Sedangkan menurut istilah, adapun definisi yang hampir pas untuk khutbah Jumat ini adalah suatu perkataan yang disampaikan kepada sejumlah orang secara berkesinambungan, berupa nasihat dengan bahasa Arab. Sesaat sebelum sholat Jumat setelah masuk waktunya, disertai dengan niat, serta diucapkan secara keras. Dilakukan dengan berdiri jika mampu, sehingga tercapai tujuannya. Selanjutnya yaitu dalil tentang pelaksanaan khutbah Jumat, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dari ayat di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa apabila telah disampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya pada hari Jumat itu ditugaskan atau diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Di sini dikatakan orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tersebut harus melaksanakan sholat Jumat. Apabila kita melaksanakan suatu aktivitas, apabila telah masuk waktu sholat, maka tinggalkan aktivitas tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa apabila telah masuk waktu sholat, maka tinggalkanlah segala aktivitasnya. Bersegeralah mengingat Allah di sini maksudnya yaitu bersegera mengambil wudhu dan duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah segala aktivitas duniawi. Luangkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya yaitu rukun khutbah Jumat. Adapun rukun khutbah Jumat yaitu yang pertama yaitu membaca tahmid. Membaca tahmid di sini yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma nura wa hadiyan ilal jannah. Itu aja sudah boleh, karena intinya yaitu membaca tahmid itu memuji-muji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Selanjutnya yaitu membaca syahadat. Membaca syahadat ini contohnya yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nadhira. Dan yang selanjutnya yaitu membaca salat Nabi. Contohnya yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salamah. Selanjutnya yaitu membaca wasiat untuk takwa. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu membaca takwa itu mengajak kaum muslimin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan bahasa Arab dan boleh dengan bahasa Indonesia. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa qulu qawlan sadida. Itu merupakan contoh ajakan untuk mengajak seseorang itu untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu membaca ayat Al-Qur'an. Membaca ayat Al-Quran ini boleh terserah saja. Boleh masuk kepada pokok bahasan atau materi kita. Pokoknya yang ada di dalam ayat Al-Quran. Contohnya yaitu Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Itu termasuk membaca ayat Al-Quran pada rukun khutbah Jumat. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu membaca doa untuk kaum muslimin. Di sini doanya yaitu bersifat umum, bukan bersifat khusus. Maksudnya bersifat umum itu yaitu untuk kemaslahatan umat Islam. Tidak seperti doa khusus. Doa khusus tersebut tidak dianjurkan karena hanya untuk kepada pribadi, sepertinya doa sebelum makan, doa masuk WC, doa sebelum tidur, itu tidak dianjurkan dalam khutbah Jumat. Contohnya yaitu Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Itulah penjelasan dari rukun khutbah Jumat. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu syarat-syarat untuk menjadi khatib. Syarat-syarat atau apakah syarat yang memenuhi untuk menjadi seorang khatib. Yang pertama yaitu khatib harus laki-laki. Ini merupakan suatu syarat yang paling utama karena seorang perempuan tidak boleh menjadi khatib, karena pemimpin di atas permukaan bumi ini adalah seorang laki-laki yang akan memimpin wanita. Jadi seorang khatib itu adalah menjadi pemimpin, yaitu harus laki-laki. Yang kedua yaitu khatib harus berusaha agar khutbahnya bisa didengar dan diperhatikan, baik dengan suara yang keras maupun dengan mikrofon, sehingga para jamaah bisa mendengar khutbah Jumat tersebut. Penjelasannya yaitu khatib itu berkhutbah dengan suara yang jelas, bukan bertele-tele, supaya apa yang telah disampaikan oleh khatib terdengar semuanya kepada jamaah pada saat itu. Selanjutnya itu khutbah harus disampaikan di kawasan tempat pelaksanaan sholat Jumat, bukan di luar, yaitu khutbah itu harus di dalam masjid diutamakan. Selanjutnya itu khatib harus suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Ini merupakan suatu hal yang wajib dalam semua kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terkena hadas atau najis, maka itu tidak akan sah sholat kita. Selanjutnya itu khatib harus menutup aurat. Menutup aurat yaitu laki-laki dari pusar sampai ke
di atas lutut. Apabila tidak tertutup itu, maka ibadah tidak akan sah. Selanjutnya itu khutbah dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini supaya kelihatan semuanya oleh para jamaah sholat Jumat. Siapa yang menyampaikan khutbah, bagaimana ia menyampaikan khutbah, itu harus diperhatikan. Selanjutnya itu khutbah disertai duduk di antara dua khutbah. Karena di dalam khutbah Jumat ini ada dua ketentuan yang terdiri dari dua khutbah. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu harus duduk khatibnya. Pada saat duduk itu biasanya khatib tersebut membacakan doa yang sangat diprioritaskannya. Seperti yang paling umum yaitu doa sapu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu kita berdiri lagi dan menyampaikan khutbah kedua. Selanjutnya yaitu rukun-rukun khutbah Jumat dibaca secara berkesinambungan. Maksudnya tidak ada jeda atau pemisah berupa pembicaraan lain selain khutbah yang disampaikan. Selanjutnya yaitu jarak antara khutbah dan salat Jumat harus sesingkat mungkin. Apabila khutbah telah selesai dengan mengucapkan Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Maka kita langsung melaksanakan salat Jumat, tidak ada jedanya. Itu maksudnya. Selanjutnya, apa saja sunnah khutbah yang perlu kita penuhi. Yang pertama yaitu khutbah di atas mimbar, yaitu pada saat kita menyontoh pada saat Nabi melaksanakan salat Jumat, ia berkhutbah dengan di atas mimbar, bertujuan untuk agar para jamaah tersebut nampak atau kelihatan siapa yang menyampaikan khutbah tersebut. Yang kedua yaitu menghadap para jamaah. Ini merupakan suatu etika. Apabila kita berbicara kepada orang, maka kita harus menghadap kepada orang tersebut. Begitu pula dengan khutbah ini, kita akan menyampaikan kepada berjamaah, maka kita harus menghadap kepada jamaah. Selanjutnya itu azan sebelum khutbah. Azan sebelum khutbah ini merupakan sunnahnya karena itu dianjurkan Nabi pada saat Nabi melaksanakan khutbah Jumat. Yang selanjutnya yaitu membaca khutbah dengan lantang. Hal ini supaya para jamaah tidak tertidur. Apabila kita melaksanakan bicara dengan tele-tele dengan suara pelan, maka jamaah tersebut akan tertidur sehingga apa yang disampaikan oleh khatib tidak sampai kepada mereka. Selanjutnya yaitu mengucapkan salam sebelum khutbah. Ini merupakan suatu anjuran oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu durasinya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nabi menganjurkan kepada kita bahwa sebenarnya khutbah Jumat ini, khutbah itu dipendekkan sedangkan sholat dipanjangkan. Itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat bahwa di suatu desa atau di suatu kota lah, sekarang banyak yang khutbahnya itu dipanjangkan sedangkan sholatnya dipendekkan. Itu terbalik karena Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa khutbah tersebut dipendekkan sedangkan sholatnya dipanjangkan. Sholatnya tersebut dibacakan 2 rakaat. Yang rakaat pertama dibaca biasanya surat Al-A'la, dan pada saat rakaat kedua dibaca surat Al-Ghasyiyah. Selanjutnya itu memegang tongkat dengan tangan kirinya. Ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menyampaikan khutbah.